Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, 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 wah. Muncul lagi ya omongan si Kodari. Ini Gibran ya potensial jadi presiden 2 kali berturut-turut ya. Kodari mengatakan ibarat angsa bertelur emas. Ini gimana coba bayangkan begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ya dalam dunia politik kita bisa terjadi. Tapi satu sisi ya menurut saya pribadi agak jauh mereka. Karena pertarungan di 2029 itu akan pertarungan tidak ada lagi cawi-cawi dari seorang Jokowi begitu kan. Bisa saja ya diisukan lagi ya dengan yang lain begitu kan ya. Karena dengan adanya seperti itu satu, siapa yang mau ngusung dari Gibran begitu kan? Kalau mereka partai Golkar, saya kira kalau tidak ada cawi-cawi yang Jokowi, mereka tidak akan bisa begitu kan? Partai Gerindra akan mereka menyodorkan diri sendiri begitu. Kalau Prabowo ya bisa mencalonkan diri ya saya kira Prabowo dengan yang lain bukan dengan seorang Gibran begitu kan karena kekuatan cawe-cawe di situ adalah bukan dari seorang Jokowi bukan dari seorang Prabowo sendiri tapi dari seorang Jokowi begitu kan maka dengan adanya seperti ini saya kira perkataan Kodari ini seolah-olah melalui melampaui dari takdir mereka begitu kan. Ya, bansos ya saya kira tidak akan bisa dimainkan lagi dari seorang Jokowi. Ya kita akan buktikan aja nanti begitu. Apakah bansos tetap efektif atau bagaimana begitu. Tapi jelas masyarakat Indonesia kan sudah sadar begitu ya. Wow, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya. Masih banyak orang-orang yang terpelajar dan hebat di negeri ini. Betul begitu. Yang ngomong ibarat apa ini ya? Ya, iya hanya omon-omon aja begitu kan yang ngomong. Artinya si Kodari di situ hanya omon-omon begitu kan ya. Pasti nanti lembaga surveinya naik mereka. Lembaganya surveinya pasti lembaga surveinya akan melebihi dari seorang capres. Ya, karena nantinya saya prediksi saya ya sebagai cawapres di situ pasti jadi ban serap nanti. Karena ya lihat saja seperti Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin bagaimana Kiai Ma'ruf Amin begitu kan ya dikunci di situ begitu kan tidak bisa keluar. Ya mau ke sana ke sini eksisnya sudah tidak ada lagi. Saya kira Prabowo dengan Gibran ini akan sama begitu kan. Kalau ya si Gibran akan akan diberikan ruang bukan tidak mungkin Prabowo akan menjadi persaingan dengan Gibran begitu kan di 2029. Tapi kalau AHY masuk semuanya masuk begitu Gubernur Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta maka akan semakin sulit juga satu sisi untuk memenangkan Gibran untuk menjadi presiden. Ini kita lihat saja. Setelah bapak ia pensiun, dia akan gugur dengan sendirinya. Dia viral hanya karena anak presiden. Setelah ia akan pudar dengan sendirinya. Waduh, kayak nggak ada orang lain lagi ini. Statement kayak ngerandahin bangsa Indonesia nggak sih? Malah banyak tokoh-tokoh nasional yang masih banyak berintegritas, cerdas, ya kompeten dan nggak songong katanya. Tidak pelangak-pelongo. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi perlawanan di 2029 saya yakin dan saya yakinnya PDP akan semakin menjadi kekuatan luar biasa. Kenapa? Karena PDP sekarang ini ya banyak masyarakat Indonesia yang kemudian simpati kepada PDP yang telah menjadi oposisi begitu kan. Ya kita lihat saja ke depan begitu kan ya. Tapi nantinya ada sebuah isu yang mengatakan di 2029 wah pertarungannya Anies Baswedan dengan Gibran ya dengan yang lain katanya. Ya Gibran akan keok karena pengaruh dari seorang Jokowi pasti turun ya. Ya semoga saja Prabowo tidak memberikan ruang yang banyak kepada Jokowi. Pasti tahulah bagaimana seorang Prabowo memberikan cara-cara mereka, strategi mereka begitu. Maka kalau ini diberikan ruang, ya satu sisi bukan tidak mungkin Gibran akan menjadi presiden di situ begitu. Tapi akan sulit karena mereka satu sisi tidak punya partai ya. Satu sisi ya itu aja mereka. Kecuali memang ya seperti Jokowi ya langsung menjadi kader karena ada militansi PDIP di situ begitu walaupun sekarang itu dikhianati. Ya inilah pertarungan politik yang ada saat ini. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini Gibran potensial jadi presiden 2 kali berturut-turut katanya ya. Gibran Raka Buming Raka disebut memiliki kans besar untuk nantinya maju sebagai calon gubernur presiden 2 kali berturut-turut. Hal ini disampaikan pengamat politik si Kodari saat jadi bintang tamu di kanal YouTube Zulfan Lindan.
Kodari awalnya membahas perihal blunder ya besar PDP yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi dan Gibran bukan lagi kader mereka. Kodari menyebutkan ya bahwa pernyataan tersebut merupakan blunder besar karena Gibran merupakan sosok muda yang datangkan ya suara di pemilihan muda. Ya belum tentu juga begitu kan. Itu kan persepsi Kodari. Di 2029 beda lagi nantinya begitu kan. Ya karena kekuatan kemenangan dari seorang Gibran kan pasti kan ada cawe-cawe Jokowi begitu kan sebagai anaknya. Jadi saya kira potensi sudah tidak punya efektif di situ begitu kan. Artinya tidak punya pengaruh, bukan tidak mungkin mereka akan keok ya. Saya kira kita lihat saja nanti. Ya kecuali dibantu oleh Prabowo sama metodenya dengan Jokowi begitu kan, cawi-cawi. Saya kira tidak mungkin juga begitu kan. Saya yakin dan seyakin-yakinnya Prabowo akan menjaga marwah diri sendirinya dibandingkan sama melakukan dengan apa yang dilakukan dari seorang Jokowi begitu kan. Ya. Bahkan akan dikenang seorang presiden Prabowo tidak ada cawi-cawinya, bisa saja di situ begitu. Kita lihat saja ini ya. Bahkan menurut saya itu blunder paling besar. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu sampai hari ini merupakan tokoh populer Indonesia. Nah yang kedua Mas Gibran ini kan orang muda, mendatangkan pemilih muda, kedepannya dia akan wapres 2 kali. Ya wapres 2 kali kemudian jadi presiden, potensial 2 kali juga ya presiden ya 2 kali juga. Artinya sebagai tokoh yang mewakili anak muda dan itu jadi magnet istilah saya angsa telur mas ya. Istilah saya angsa bertelur mas katanya begitu. Saya kira jauh mereka. Ini bukan soal eksis atau tidak begitu, tapi soal bagaimana membangun bangsa dan bernegara. Orang-orang Indonesia itu banyak yang kemudian punya catatan luar biasa, punya prestasi luar biasa begitu kan. Berikanlah kesempatan untuk mereka. Masa ya tidak ya hanya itu aja untuk membangun bangsa begitu kan. Gimana apa kata dunia begitu kan ya. Ya kita lihat saja ini. Gibran dan program 100 hari pertama. Wah, ini sudah muncul ini ya. Sementara itu Wapres terpilih Wapres 2024 Gibran Raka Buming Raka berkomitmen memaksimalkan kinerja 100 hari pertama usai pelantikan presiden dan wakil presiden. Ya, bahkan oleh karena itu ya begitu dilantik ya bersama presiden terpilih Prabowo Subianto akan langsung bekerja. Bahkan ya sementara itu memastikan di masa pemerintahnya bersama Prabowo Subianto akan menyiapkan peta jalan program kerja. Ia juga memastikan peta yang akan disiapkan di masa pemerintahannya ke depan berbeda dengan peta jalan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut juga menjawab pertanyaan terkait pentingnya tidaknya hubungan bergabungnya dengan partai politik ya saat sudah dilantik sebagai wakil presiden. Ya kita lihat saja ke depan begitu apakah masih eksis atau tidak. Mau diusung partai mana begitu? Ya Partai Golkar karena mereka mengusung Gibran di situ ya jelas begitu kan ada nuansa-nuansa apa begitu. Saya kira PAN akan menyodorkan dengan kader lain begitu kan. Bisa saja bubar juga begitu. Saya kira mau diusung partai mana begitu. Kira-kira kan seperti itu logikanya. Jadi kalau tidak punya partai jangan sok ngomong masalah soal ini. Kalau yang ngomong adalah ketua umum partai seperti Airlangga, seperti Zulhas misalnya, kalau ngomong seperti itu oke lah saya percaya. Tapi kalau omongannya di luar itu tidak punya partai, hanya memainkan survei, ya saya kira agak jauh begitu sulit untuk dipercaya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.